Karena banyak saya lihat yang sesi 11, 12 tuh yang ngelihat videonya sedikit. Jadi saya nggak yakin nanti udah pada paham gitu. Saya mau review sebentar ke sesi 11, 12 baru masuk ke sesi 13. Kita sekarang kuis dulu ya. Oke, sebentar. Linknya saya share di grup tadi. Udah ada yang bisa masuk? Udah, Pak. Ya, baru 3 orang. Kita ada 23. Ditunggu yang lain. Tujuh, 8, 9. 10. Satu soal sekitar 20 detik. Kayak kemarin aja kita kuis kemarin. Tujuh belas. Astria, Israji, Mita, Nisa, Sirin, Agung, Gus, Siva, Fani Puzan, Febrianita. Yang present tolong disiapin yang benar ya, jangan terlalu lama nunggu. Yang presenternya berapa orang tolong udah siap gitu. Jadi jangan terlalu lama nunggu masalah teknis karena waktunya pendek. Ya, 27, dua lagi. Oh, ada 3 orang. 3 orang lagi. Dua lagi. Dua lagi. Oke, 29. Oke, yang satu lagi inilah ya. Sembari jalan aja. Oke, kita mulai ya.
Sementara Israji. Yang menggambarkan nilai ujian. Les kemarin ya, banyak yang
menunjukkan nilai kelas kita tuh masih sedikit. Sudah ini, Sherly, Nadia, Nisa, Eni, baru masuk langsung. Ya, naik sedikit, masihnya 53%. Ayo, selesai. Ya, balik. 49 enggak saya tunggu nih orang itu bukan namanya. Ya, ya buat Ajeng, Agung sama Ajeng, Nisa sama Agung. Ya, jadi ini sebetulnya gambaran kelas kita sendiri. Terakhir tuh angkanya 54% gitu. Ada pertanyaan nggak mengenai kuis tadi? Ada pertanyaan? Beberapa pertanyaan itu saya put sebetulnya ada di sesi 11-12. Materi di sesi 11-12. Ya. Kita lihat sekarang ke pertanyaan yang paling rendah bisa dijawab. Pertanyaan nomor 10. Nah, pertanyaan terakhir ini biasanya sesi 12. Saya belum yakin teman-teman sebetulnya belajar. Ya. Pertanyaan nomor 10. Nah, ini pertanyaan nomor 10. Modal bank yang sudah menilai potensi kerugian ke depan dan biasanya lebih besar dari yang disyaratkan regulator, itu adalah economic capital. Saya memang baru jelasin di video kemarin. Ya, jadi kalau saya lihat nih dari 70 orang satu kelas, sebetulnya yang benar-benar concern belajar itu hanya beberapa gitu. Dan sebetulnya kalau mau jujur, hasil UTS kemarin itu banyak pertolongan. Ya, banyak pertolongan sepanjang maksudnya sudah benar gitu, saya membenarkan. Oke, saya ulang. Kita review sebentar ya. Ini pertanyaan beberapa yang awal ini adalah pertanyaan waktu UTS. Upaya yang dilakukan bank untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank disebut ayo, ada yang bisa jawab? Pengendalian Pengendalian risiko. risiko. Ya, betul. Pengendalian kemarin di UTS itu banyak yang nggak bisa jawab. Yang dimaksud dengan pengendalian, jawabnya kemana-mana. Makanya saya masukin lagi di sini. Jawabnya itu kemana-mana gitu. Maksud saya nggak ada hubungan dengan pengendalian. Jadi kalau pengendalian itu upaya yang dilakukan. Dan itu bentuknya bisa dengan hedging, dengan perubahan suku bunga, dan lain-lain gitu ya. Itu dia mengendalikan karena ada risiko yang muncul. Nomor 2, risiko di mana kegagalan bisa menimbulkan dampak yang menghancurkan. Kemarin ini jawabannya hampir semuanya benar. Apa jawabannya?
Systemic risk. Systemic risk, Pak. Oke, thank you. Kemarin saya masih dapat jawaban penjelasan systematic risk. Itu saya yakin dia browsing dari internet gitu ngejawab itu. Dan salah nyatet gitu. Yang dia cari systematic risk. Itu nggak ada hubungan sama sekali dengan systemic risk. Jadi kalau sistemik itu kan kolektif maksudnya. Jadi efek berantai gitu. Kerugian dari satu bank lalu berantai ke dengan yang lain. Kalau systematic risk itu lebih resiko sistematis di pasar. Yang nggak bisa dikendalikan juga sebetulnya. Oke, nomor 3. Resiko operasional mulai tersedia di Basel berapa? Basel 2, Pak. Basel? Basel 2. Basel 2, betul. Basel 3 itu nanti udah terlalu canggih. Maksud saya belum semua bank juga mengimplementasikan. Tapi poinnya adalah kalau Basel 1 kita tuh lebih banyak sebetulnya masih di resiko kredit gitu ya. Lalu mulai menambah ke resiko operasional itu di Basel 2. Dan Basel itu nama kota gitu, jangan salah. Ada yang bilang bisa dilihat itu nama kota di Swiss. Jadi bank-bank itu suka berkumpul untuk memutuskan kesepakatan gitu ya secara internasional. Hal-hal yang dilakukan pada mitigasi risiko kredit kecuali Penggunaan sistem grading. Peran komisaris. Peran komisaris, Pak. Betul, peran komisaris. Jadi kalau mitigasi risiko kredit kan kemarin ada portofolio. Satu, supaya kreditnya tidak numpuk di sektor tertentu. Kalau sektornya bermasalah, maka kreditnya juga akan bermasalah. Sistem grading itu sebetulnya adalah memberikan grading terhadap debitur. Jadi ada debitur yang peringkat 1, yang dinilai paling bagus, ada yang dinilai lebih rendah, dan itu mungkin yang lebih rendah mungkin akan dicas bunga yang lebih tinggi. Karena apa? Untuk mitigasi risiko. Kalau dia nanti kolaps tidak bisa bayar. Lalu monitoring arus kas. Ini cash flow si debiturnya, arus kas itu kan cash flow. Usahanya itu dimonitor dari mana? Dari cash flow-nya dia, perputaran uangnya dia. Itu mitigasi risiko kredit. Tapi kalau peran komisaris ini sebetulnya merupakan salah satu dari beberapa aspek yang diukur di manajemen risiko. Ada peran komisaris, ada aturan dan prosedur yang baku gitu ya, penggunaan limit. Nah itu tuh aspek yang lain lagi gitu ya, bukan terkait dengan mitigasi risiko kredit. Hampir di semua risiko, peran komisaris dan lain-lain itu ada sebagai salah satu faktor kelengkapan dalam melakukan menilai dalam kecukupan manajemen risiko bank itu. Risiko pasar muncul pada pergerakan hal-hal di bawah ini kecuali pergerakan harga pakaian jadi di pasar. Betul, pakaian jadi. Ini pada pinter-pinter. Kemarin saya waktu itu dapat case, saya nggak tahu di kelas ini atau yang kelas 1 lagi ya. Dapat case yang minta diangkat, yang diangkat harga di pasar pakaian jadi. Saya bilang, ini kita mau ngomongin mana perkuliahannya aja, manajemen risiko bank gitu. Terus kok tiba-tiba kita ngomongin pasar pakaian jadi. Gitu. Nah ini ada di sesi 11. Suku bunga sama dengan Dikurang, dikurang. Ya, thank you, Shirley. Dikurang. Jadi, misalnya suku bunga deposito di satu bank itu 6%. Ternyata inflasi di negara Indonesia misalnya 5%. Sebetulnya realnya suku bunganya itu hanya 1%. Karena apa? Karena ada efek inflasi kan. Kita tidak bertambah kaya 6%, tapi kita bertambah kaya hanya 1%. Karena 5%-nya dimakan oleh inflasi. Oke. Mana risiko dari risiko inherent ini yang tidak termasuk risiko reputasi? Kenaikan suku bunga. Betul. Mas Tria, kenaikan suku bunga itu masuk risiko pasar. Nggak ada hubungan sama reputasi.
Itu yang kalau ini pelanggaran ini jawaban ini bisa pakai logika aja. Pelanggaran etika bisnis, reputasi pemilik, keluhan nasabah yang terlalu banyak dan sering gitu ya. Itu kan masuknya ke reputasi. Nah, laporan resiko. Yang diukur ada berapa jenis resiko? Ini perasaan saya udah sering kita bahas. Ada 8, Pak. 8. Ya, thank you. Israji 8 jenis ya. Nomor 9. Penilaian kontrol risiko. Nah, ini penilaian kontrol risiko. 4 pilar di bawah ini kecuali. Adanya unit humas atau public relation, Pak. Betul. Betul. Nah, tadi yang ke-10 tadi tuh. Modal yang sudah menilai potensi kerugian ke depan lebih besar dari disyaratkan regulator adalah economic capital. Jadi bisa saja bank itu menetapkan CAR, capital adequacy ratio-nya 8%, tapi banknya akan menetapkan lebih. Bisa. Karena apa? Dia menilai dia lebih beresiko. Dan dia menilai potensi ke depan kerugiannya akan semakin besar. Saya kira itu ya hari ini ya. Makasih ya. Nanti kita mulai presentasi dulu. Ini saya share dulu ininya. Risiko. Pak boleh bertanya, Pak? Ya. Sebentar. Silakan. Ya. Kenapa, Pak, kalau inflasi di suatu negara itu dibutuhkan, Pak? Padahal kan banyak juga negara-negara yang menghindari inflasi gitu. Inflasi dibutuhkan. Iya. Nggak ada yang membutuhkan inflasi, nggak ada. Nggak dibutuhkan tuh. Siapa? Mas Teddy ya? Nggak ada dibutuhkan. Kok kita bisa berkesimpulan dibutuhkan tuh kenapa ya? Oh, berarti emang sebaiknya dihindari ya, Pak, oleh setiap negara kalau inflasi Sebetulnya itu. setiap negara akan menghindari inflasi gitu mas. Wah udah hilang. Oh, Setiap oke. negara itu kan inflasi itu kan kenaikan harga-harga barang gitu ya. Ya. Kenaikan harga-harga barang. Ada yang mau tanya lagi silakan. Oh ini ada muncul ini. Ada yang mau tanya lagi silakan. Tapi kira-kira udah dapat gambaran nggak manajemen resiko itu sebetulnya maksudnya gimana sih gitu? Saya khawatir karena teman-teman ini belum pernah ketemu gitu ya. Sebetulnya pelajaran ini agak terlalu advance untuk S1 kalau menurut saya. Cuma memang disediakan oleh kampus ya. Bagus sih. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut aja dengan presentasi sekarang. Silakan kelompok berapa? Tolong yang present udah siap. Maksud saya berapa orang disebutin langsung semua yang present dan kelompoknya itu menampilkan menghidupkan kamera gitu. Dan kalau Sudah, bisa Pak. ya. Saya share screen ya, Pak. Oh iya silakan. Oh Sirin ini perempuan, saya kira laki-laki. Ya, Pak. Saya perempuan. Ya, jangan kebanyakan di teori. Jangan Oke. kebanyakan bacain teorinya, mungkin lebih bagus ada case-nya. Ya, ya silakan. Kelompok berapa? Kelompok 5, Pak.
Berarti terakhir ya? Iya, Pak. Kelompok terakhir, oke. Ya, disebutin yang present tolong anggota kelompoknya dihidupin kamera ya. Ayo Sirin, silahkan di absen siapa aja namanya, terus yang disebut namanya tolong bilang hadir gitu supaya saya tahu orangnya yang mana. Ada suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan penilaian tingkat kesehatan bank. Di antaranya ada nama-nama anggota kami, kelompok 5, di antaranya ada saya sendiri, Eka Sejaya, Sirin Noval, dan Siti Aulia, Deni Anglaini, Zahra Ridanti Hasna. ada? Ridanti ada? Hadir, Pak. Oke. Ada Adelia Mulyana. Sebentar, Leninya mana? Leni mana? Yang mana Leni? Hadir, Pak. Oke. Zahra? Hadir, Pak. Adelia? Adelia Mulyana. Ya. Hadir, Pak. Lili Sumarni. Ya, Lili. Ayo Teh Lilis, mana Teh Lilis? Ada nggak? Lili? Ya ada. Ya itu di Zoom ada. Hadir, ah. Ada. Terus Kameranya ada nggak Rio bisa hidup. Zulfahmi. Lilis nggak bisa ngidup kamera. Terus ada Ratih Junior. Itu Lilisnya belum jawab. Ratih ya. Hadir, Pak Rati. Ya. Ratih ada. Ini ada, A. Nova Karius. Ada. Nova. Ini ada hadir. Ada. Hidupin kameranya coba Nova. Ya terus. Dilanjut Desi Rohayati. Hadir. Desi ada. Hadir. Ada Ayu Dani. Teh Ayu. Teh Ayu ya. Teh Ayu ada. Teh Ayu. Teh Ayu nggak ada ya. Teh Ayu nggak hadir. Ya ya. Ada Teh Septin Harsati. Teh Septin ada. Teh Septin ada nggak? Oh ada ya. Yang terakhir ada Ikan Nurlela. Hadir kita. Teh Isa ada. Hadir. Hadir. Nah, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian kesehatan bank. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian ini merupakan batasan yang sangat luas karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Adel.
kayak backsoundnya harus Saya seperti ikut ini duduk ya. konsep semuanya biar kayak Iya kayak kayaknya ada lagi di hajatan bener tuh. itu kayak ada dulu. Ayo ini yang kayak gini nih, buang waktu banyak. Ayo giliran siapa? Saya Adel, Pak. Ya kalau nggak ada teh Adelnya di skip aja diganti yang lain. Monggo, Pak. Untuk berikutnya ada pengertian tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Tingkat kesehatan merupakan penjabaran dari kondisi faktor-faktor keuangan dan pengelolaan bank, serta tingkat ketaatan bank terhadap pemenuhan peraturan dengan prinsip kehati-hatian. Dilanjut oleh Teh Ridanti. Untuk yang selanjutnya ada mekanisme penilaian tingkat kesehatan. Mekanisme dalam penilaian tingkat kesehatan bank dicontohkan oleh Bank Kekecilan suaranya Ridanti nggak ada yang dengar. Mekanisme dalam peningkatan tingkat kesehatan bank dicontohkan oleh Bank Indonesia yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan atau posisi akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap penilaian tingkat kesehatan bank syariah apabila diketahui terdapat data dan informasi yang mempengaruhi kondisi bank tersebut secara signifikan pada posisi setelah posisi penilaian. Selanjutnya ada kinerja persamaan. Menurut para ahli, pengukuran-pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja tergantung pada bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana sasaran akan dicapai. Sasaran yang ditetapkan pada tahap perumusan strategi dalam sebuah proses manajemen strategis, yaitu dengan memperhatikan profitabilitas, pangsa pasar, dan pengurangan biaya dari berbagai ukuran lainnya. Harus betul-betul digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan selama masa implementasi strategi. Menurut Hanger dan Wieland, tahun 2003. Berikutnya ada metode penilaian tingkat kesehatan bank. Metode penilaian tingkat kesehatan bank itu ada dua, metode RGEC dan metode CAMELS. Metode RGEC adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank. RGEC merupakan tolak yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawasan bank. RGEC terdiri atas 4 faktor, yaitu profil risiko, manajemen, rentabilitas, dan permodalan atau kapital. Dan ada juga metode CAMELS. Metode CAMELS merupakan salah satu metode untuk menilai tingkat kesehatan bank secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan lima faktor, yaitu kapital, aset, manajemen, rentabilitas, liquidity, dan sensitivitas pasar. Empat faktor dalam metode penilaian tingkat kesehatan bank RGEC. Yang pertama ada risk profile. Dalam penelitian ini mengukur faktor risk profile dengan menggunakan dua indikator, yaitu faktor risiko kredit dengan menggunakan rumus NPL dan risiko likuiditas dengan rumus LDR, LAR, dan cash ratio. Yang kedua ada good corporate governance. Good corporate governance atau GCG ditinjau dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip GCG. GCG mencerminkan bagian manajemen dari CAMELS, namun telah disempurnakan. Bank memperhitungkan dampak GCG perusahaan pada kinerja GCG bank dengan mempertimbangkan signifikan
dan materialitas perusahaan anak dan atau signifikan kelemahan KCG perusahaan anak. Yang ketiga ada earning. Earning adalah salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas. Indikator penilaian rentabilitas adalah ROA atau Return on Asset, komponen laba aktual terhadap proyeksi anggaran dan kemampuan komponen laba dalam meningkatkan permodalan. Adapun rumusnya, ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100. Yang keempat adalah yang ketiga adalah capital. Capital atau permodalan memiliki indikator antara lain rasio kecukupan modal dan kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Untuk rumusnya, CAR sama dengan modal bank dibagi ATMR dikali 100%. Selanjutnya ada analisa resiko kredit. Ini saya rasa nggak perlu dibaca ini tabel nih. Di skip aja. Di skip aja, Pak. Iya, yang tabel-tabel nggak perlu lah. Apa bisa ngejelasin tabel-tabel itu gimana? Singkat aja ngejelasin tabel-tabel itu. Ya, jadi profil resiko kredit, contohnya dari PT Bank Negara Indonesia diukur menggunakan NPL pada tahun 2013 menunjukkan persentase 2,16, pada 2014 mengalami kenaikan menjadi 1,96% dikarenakan penurunan pada kredit bermasalah, tetapi pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan dan menunjukkan persentase 2,67% yang disebabkan pembayaran kredit bermasalah meningkat. Pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2016, NPL menunjukkan persentase 2,96% yang berarti mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya sekitar 2,67% yang disebabkan oleh meningkatnya kredit bermasalah, dan pada akhir tahun 2017 mengalami kenaikan menunjukkan persentase 2,29% dikarenakan penurunan kredit bermasalah. Next, likuiditas. Nah, ini nggak usah dibacain angkanya, tapi pengertiannya aja gimana? Untuk likuiditas, karena TAU-nya sedang berhalangan, jadi profil resiko likuiditas PT Bank Negara Indonesia ini diukur menggunakan LDR pada tahun 2013 menunjukkan presentasi yang dapat dikatakan cukup sehat, di mana pada tahun tersebut karena rendahnya kredit bermasalah di neraca perbankan. Pada tahun 2014 mengalami penurunan dikarenakan bertambah dana pihak ketiga pada tahun tersebut dan menunjukkan persentase LDR sebesar 92,35%. Selanjutnya, pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan dan menunjukkan persentase yang dikarenakan persentase 92,14% yang dikarenakan perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan next. Biar cepet. Ya. Ini earning. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang rentabilitas, yang dimana rentabilitas ini merupakan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, rentabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya rasa nggak perlu dijelaskan. Oh ya, ini capital ya. Next.
Ini gimana? Maaf, Pak. Selanjutnya permodalan kapital. Permodalan PT Bank Negara Indonesia Persero (TBK) diukur menggunakan KAR pada tahun 2013 menunjukkan presentasi 17,36%. Pada tahun 2014 KAR PT Bank Negara Indonesia Persero (TBK) mengalami kenaikan dikarenakan bertambahnya total modal yang dibarengi dengan jumlah ATMR dan menunjukkan presentasi 18,76%. Pada tahun 2015, KAR PT Bank Negara Indonesia (TBK) juga mengalami kenaikan yang tidak signifikan dan menunjukkan presentasi 22,41%, yang dikarenakan kenaikan aktiva yang didukung oleh kenaikan modal. Pada tahun selanjutnya, yakni 2016, KAR menunjukkan sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, walaupun tidak terlalu signifikan, yakni 22,25%. Pada tahun 2017, KAR PT Bank Negara Indonesia (TBK) mengalami penurunan kembali dan menunjukkan presentasi 21,15% dikarenakan terjadinya kenaikan aktiva tidak diimbangi dengan modal. Ya, next. Selanjutnya, yang ya, saya rasa langsung kesimpulan aja tadi, tabel panjang nggak usah. Ya, ini kesimpulan gimana? Siapa yang bacain nih? Kesimpulan dari materi ini, Pak, kesehatan berdasarkan risk profil Bank BNI tahun 2013 sampai 2017 dapat dikatakan sehat. Yang kedua, kesehatan berdasarkan good corporate governance Bank BNI tahun 2013 sampai 2017 dapat disimpulkan sehat. Yang ketiga, kesehatan berdasarkan earning Bank BNI dari tahun 2013 sampai 2017 secara keseluruhan mendapatkan PK1 dapat dikatakan sangat sehat. Yang keempat, kesehatan berdasarkan kapital Bank BNI dari tahun 2013 sampai 2017 dengan keseluruhan CAR mendapatkan PK1 dapat disimpulkan sangat sehat. Dan yang terakhir dari kesimpulan ini, penilaian tingkat kesehatan Bank BNI dengan menggunakan metode RGEC ini menunjukkan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Bank BNI itu sehat. Dan ada juga sarannya, Pak. Sarannya itu yang pertama, sebagai bank yang dimiliki oleh BUMN, sebaiknya Bank Negara Indonesia mampu mempertahankan kesehatan bank pada tahun-tahun berikutnya. Kesehatan bank yang sangat sehat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, nasabah, karyawan, pemegang saham, dan juga pihak lainnya. Dan juga yang terakhir, dari saran ini, mempertahankan kesehatan bank untuk tahun-tahun berikutnya tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, tetapi Bank Negara Indonesia perlu juga untuk mengembangkan usaha dengan pelayanan yang diberikan lebih aman, mudah, dan juga cepat. Selain itu, pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bank bisnis dan faktor eksternal lainnya hendaknya menjadi tolak ukur dalam menyusun anggaran tahun berikutnya. Sekian, Pak, presentasi dari kelompok 5. Oke, terima kasih ya, bagus ya, lengkap gitu dan case-nya jelas gitu mengenai kesehatan bank. Cuma ini saya rasa dari penelitian gitu ya, penelitian orang mungkin kalau lain kali kalau memang punya orang gitu disebutkan juga ini penelitiannya siapa gitu, penelitian siapa dan tahun berapa gitu. Maka Pak. Iya, ya makasih, itu bagus tuh. Memang kalau topiknya kesehatan bank, memang yang diukur itu dulu yang dikenal itu Camel dulu. Kapital, aset, gitu ya, manajemen, earning, likuiditas, dan sensitivity to market risk. Sekarang yang dikenal itu RGEC.
Dari yang kita bacain tadi, kepanjangan RGEC-nya apa itu ininya? Ada nggak kepanjangan RGEC itu apa? Risk profile, good corporate, abstain itu governance. Oke. Terus E-nya? earning sama kapital. Ya, betul. Ya, terima kasih. Jadi udah jelas tuh maksud saya kelompok ini bisa mendefinisikan dengan jelas gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan dari yang lain. Ya, ditunggu. 3 pertanyaan dulu. Ya, dari kelompok lain ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang saya nanya. Cukup, Pak. Oke. Saya aja yang tanya. Sebetulnya risk management yang kita pelajarin ini di RGEC itu munculnya di mana? Kan tadi RGEC itu kan risk profile, good corporate governance, earning, capital. Itu kan kesehatan bank. Nah, manajemen risiko yang kita pelajari nih, risiko kredit, risiko pasar, risiko 8 jenis risiko tadi, itu munculnya di RGEC itu di mana? Di risk profile, Pak. Betul. Itu satu, risk profile. Ada di mana lagi? Kapital. Capital, betul. Di 2 itu muncul tuh. Betul tuh Sirin tuh. Di capital, karena kita kan bank itu kan nggak boleh menentukan rasio modal sendiri. Jadi kecukupan modalnya nanti muncul di sisi capital. Gitu kan. Good corporate governance itu sebetulnya bukan faktor ini, tapi good corporate governance itu akuntabilitas dari fungsi-fungsi yang ada di bank itu. Jadi hubungan antara perusahaan itu kan semacam ini ya, semacam jaring gitu ya. Hubungan antara komisaris dengan karyawan, dengan direksi, dengan seluruh stakeholder dari bank itu. Termasuk dengan publik gitu ya, masyarakat umum, dengan nasabah, dengan karyawan. Itu ada tata kelolanya. Semua punya akuntabilitas, semua punya tanggung jawab yang jelas. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan good corporate governance. Lalu earning. Earning ini berkaitan dengan kemampuan bank itu menghasilkan laba. Itu jadi RGEC itu. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Saya kasih lihat sedikit contoh RGEC. Saya rupanya belum pernah share di kelas ini. Coba di take down dulu materinya ya. Terima kasih kelompok 1. Saya mau jelasin sedikit mengenai RGEC. Bapak, saya kelompok 5. Iya, kelompok 5. Oke. Nggak apa-apa, nanti kan materinya di-share. Saya ingat juga namanya kelompok 5. Ini real RGEC yang ada. Ini RGEC bank yang saya ambil gitu ya. Risk, governance, earning, dan capital. Apa yang diukur ini contoh ini data historis banknya gitu. Ini ringkasan waktu ke regulator. Ini dia 4 faktor tadi RGEC. Risk profile, good corporate governance, earning, dan permodalan, capital. Ini peringkatnya. PK1 tadi kan ada PK1, PK2. 1 itu sangat sehat. Nah ini jadi dari risk profile dia masuk peringkat 2. Dari 3 faktor lainnya masuk peringkat 1. Secara keseluruhan tingkat kesehatan bank ini ada di peringkat 1. Risikonya apa? Pertama risk profile dulu kan. Risk profile itu ada 8. Ingat yang kita ukur ada 8 risiko. Mulai dari risiko kredit,
resiko pasar, lalu ini sebetulnya mitigasi yang dilakukan bank itu selama tahun berjalan. Ini ada di sebelah kanan. Untuk resiko kredit, mitigasi yang dilakukan bank itu selama tahun berjalan. Lalu risiko pasar, risiko likuiditas, gitu ya. Ini ukurannya, dan ini mitigasi yang dilakukan bank itu selama tahun berjalan. Lalu risiko operasional, ini juga mitigasi yang dilakukan. Nah, ini contoh risiko operasional yang terjadi waktu tahun 2021 di bank ini terjadi insiden IT yang signifikan, gitu ya. Untuk mencegah berulang, mitigasinya sudah dilakukan penggantian hardware, melakukan health check, gitu. Ya, juga melakukan metode deteksi dan monitoring. Nah, ini karena terjadi, sebetulnya dia termasuk ke PK3 kemarin, selama 3 tahun berturut-turut terkait dengan risiko operasional. Risiko hukum, faktor litigasi, kelemahan perikatan, ketiadaan peraturan perundang-undangan. Ini mitigasi yang terjadi di tahun berjalan. Adanya gugatan dari penggugat yang merasa telah membeli tanah dan menggugat ke bank ini, gitu ya. Ini risiko hukum. Risiko terjadinya kerugian akibat adanya tuntutan hukum. Apa mitigasi yang sudah dilakukan ada di sebelah sini. Lalu risiko strategik, bagaimana strategi bisnis, gitu ya. Nah, ini banknya fokus kepada sektor-sektor industri yang pertumbuhannya positif dan sustain. Risiko kepatuhan, ya. Ini adalah frekuensi pelanggaran yang diukur. Berapa kali bank ini melakukan pelanggaran dengan peraturan dari regulator. Jadi udah ada, dia masuk peringkat 2, udah terdapat terkait teguran dengan koreksi SLIC, gitu ya. SLIC itu sistem laporan informasi kredit, gitu ya. Nah, ini mitigasi yang sudah dilakukan bank. Risiko reputasi, ya. Ini tadi ada pelanggaran etika bisnis, ada pengaruh reputasi pemilik. Waktu itu di bank ini tahun 2021 terjadi terkait layanan e-channel, ya. Jadi banknya mengcounter mitigasinya dengan mengcounter publikasi sensitif dan negatif. Itu dari risk profile, baru dari R-nya. Ini dari 8 risiko, ini adalah peringkat-peringkatnya. Ya. Kualitas yang diukur, bagaimana kualitas yang diukur? Ini. Ya, mulai dari adanya tata kelola kredit, adanya kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SDM yang memadai dan sekian. Dan apa namanya dan yang lain-lain, gitu ya. Punya sistem informasi manajemen, punya sistem pengendalian internal, itu semua faktor diukur. Nah, GCG ini terkait dengan Good Corporate Governance. Tadi R udah, risk profile, sekarang GCG. Bank ini peringkat 1 semua. Jadi GCG itu faktornya apa saja? Transparan. Transparansi, keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material. Apa yang diimplementasikan ini di sebelah kanan. Lalu akuntabilitas, kejelasan fungsi tanggung jawab. Siapa saja yang harus bertanggung jawab? Komisaris. Apa yang sudah dilakukan komisaris selama tahun berjalan ini? Direksi, apa yang sudah dilakukan selama tahun berjalan ini? Sebelah kanan. Komite, apa yang dilakukan komite ada di sebelah kanan. Ini ada komite kredit, ada komite manajemen risiko, gitu ya. Itu terkait akuntabilitas. Independen, bahwa bank bekerja profesional tanpa tekanan dari pihak manapun. Ini ada di sebelah kanan. Terkait penanganan benturan kepentingan. Ya, jadi bank ini sudah punya aturan mengenai benturan kepentingan. Gitu. Sekarang kalau salah satu keluarga dari pegawai bank dan itu menerima fasilitas kredit, maka bank itu wajib melaporkan. Gitu ya, melaporkan bahwa si pegawai itu wajib melaporkan. Itu untuk mencegah adanya benturan kepentingan.
atau code of conduct. Penanganan fungsi kepatuhan ini independensi, bahwa bank ini dikelola secara independen. Fairness, kesetaraan. Ya, jadi bahwa rencana strategisnya sudah mencakup berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Earning, itu tadi governance kan, RGEC. Yang berikutnya adalah earning, kemampuan menghasilkan laba. Tadi disebutkan, salah satunya adalah ROA, return on asset. Bagaimana ukuran return on asset? Banknya di sini masuk dalam kategori PK1. Earning, nah ini rasio-rasio dari banknya. Salah satunya ROA, sebetulnya ada banyak faktor. Mulai dari NIM, ROA gitu ya. Kecukupan modal. Nah ini yang kecukupan modal. Di mana yang kita belajar manajemen risiko antara lain di kecukupan modal. Menurut Basel. Mulai dari CAR, Capital Adequacy Ratio, bank ini mempunyai CAR dari 19,9 menjadi 19,6, dinilai masih sangat baik, gitu ya, karena standar minimum sebesar 8%. Tier 1 rasio, nanti kita belajar tier 1 rasio, ini 18,31. Standar minimumnya 4%, jadi nilai baik. Leverage, ini 11,57, sangat baik, karena modal yang standarnya adalah 3%. Dividen payout, berapa persen dividen laba yang dari laba yang dibayarkan sebagai dividen? Sudah membagikan di atas 50%. Walaupun ini kebijakan dari perusahaan itu sendiri gitu ya. Oke, ini contohnya RGEC. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti yang contoh RGEC nanti saya share di di WhatsApp group. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bungkusnya manajemen risiko itu kemana gitu? Bisa kegambar nggak? Kita mengukur risiko dengan segala macam itu, nanti pada akhirnya kalau bank itu akan ditempatkan dalam bentuk modal. Jadi kecukupan modal itu sesuai Basel 1 cuma 8%, bisa jadi banknya nanti menetapkan lebih. Bisa jadi regulator menetapkan lebih. Sesuai dengan risiko yang dihadapi masing-masing bank. Risikonya apa saja? 8 risiko tadi. Oke, kita lanjut aja ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau krisis moneter mempengaruhi RGEC nggak? Krisis, bagus nih pertanyaan. Krisis moneter itu yang ada terjadi resiko apa? Masuk nggak di manajemen risiko? Yang 8 risiko kita ukur. Risiko pasar ya, Pak? Betul. Masuk tuh di risiko pasar. Jadi di komponen RGEC sendiri akan masuk di situ tuh. Risiko pasar. Bagaimana bank itu memitigasi risiko waktu terjadi krisis moneter. Waktu krisis moneter itu adalah terjadi seperti tahun 98, 2008 gitu ya. Misalnya 98 itu terjadi aliran modal besar-besaran ke luar negeri. Kurs rupiah jatuh dari 2.500 ke 15.000 tahun 98. Nah, sebetulnya mitigasi banknya yang dilakukan apa untuk mencegah hal itu terdampak pada dia? Gitu. Jadi akan terdampak sebetulnya walaupun di tahun 98 belum ada RGEC ya, mungkin masih pakai Camel. Nah, nanti muncul lagi di mana? Ada di capital. Betul nggak? Di capital kan kita nanti harus menyiapkan modal gitu kan. Menyiapkan modal. Cuma kadang-kadang yang terjadi seperti di tahun 98 itu kan periodenya singkat gitu. Bank pun belum bisa memprediksi akan terjadi krisis gitu kan. Dan dalam waktu singkat sebetulnya uang dari Indonesia keluar semua, keluar negeri gitu dalam waktu singkat. Sehingga pemerintah menaikkan suku bunga, yang ada banknya kolaps.
Jadi tahun 98 itu udah risiko sistemik sebetulnya yang terjadi. Karena bank yang rubuh itu bukan satu, tapi banyak. Karena seperti risiko pasar itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang mudah untuk diukur gitu ya. Makanya semenjak tahun 98 dan seterusnya itu baru muncul Basel. Baru muncul adanya Basel, kesepakatan antar bank-bank di seluruh dunia. Sorry, jadi tahun 98, kalau 98 belum ada RGC. Berarti masih masing-masing bank menjaga modalnya masing-masing tanpa struktur yang jelas gitu ya. Yang ada adalah mungkin Basel 1, 8%. Berarti dia belum mengukur resiko, mungkin dia belum mengukur resiko pasar. Begitu. Jadi kalau di bank memang manajemen risiko itu sangat kuat. Harus sangat kuat. Karena berkaitan dengan kemampuan dia mengantisipasi ini. Banyak cyclical. Nah itu banyak muncul sebetulnya nanti di Basel 3. Counter cyclical. Kalau ada risiko sistemik, itu banknya harus mencadangkan. Tapi sampai sekarang pun bank-bank besar belum mencadangkan untuk risiko sistemik. Gitu, masih rata-rata mengisi dengan risiko sistemik itu pencadangan modalnya 0. Nggak tahu nanti kita lihat nanti ke tahun 2023 ya. Dengan kondisi saat ini bisa jadi bank akan mencadangkan modal yang lebih besar. Sebetulnya mencadangkan modal yang lebih besar itu menguntungkan atau enggak buat bank? Yo, ada Rugi, yang... Pak. Hah? Rugi. Iya, Uangnya kan nggak keluar gitu. Iya betul. Sebetulnya kalau banknya itu harus mencadangkan modal lebih besar, banknya itu nggak bisa ekspansi kan? Nggak bisa ekspansi kredit kan? Karena modal dia harus sediakan lebih besar. Gitu. Jadi sebetulnya tidak mengenakan buat bank itu membesarkan capital. Tapi ini semua kan untuk kebaikan bersama gitu ya. Jadi dibuatlah minimum misalnya 8%. Lalu setiap bank harus mengukur resikonya sendiri. Dan dia boleh menetapkan berapa gitu ininya modal yang harus dia cadangkan. Jadi banyak bank itu sekarang punya CAR itu besar-besar. Ada yang 12%, ada yang 19% gitu. Berarti dia mengcover sesuatu yang terjadi, kemungkinan risiko yang terjadi di tempat dia gitu. Itu ya, Mas Teddy tadi ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi. Ya, saya ke sesi 12 dulu ya, karena masih berkaitan sama kesehatan bank. Nanti saya mundur lagi ke sesi 11, baru ke sesi... Saya 12-13 dulu, karena berkaitan dengan kesehatan bank, kecukupan modal, nanti saya balik ke sesi 11. Sorry, mana dia? Sesi 12. Oke. Jadi kalau khusus sesi 12, saya akan pakai materi yang saya buat ini. Karena yang sudah dimasukkan ke si akad itu banyak berkaitan dengan manajemen risiko, tapi nggak berkaitan dengan bank gitu. Jadi saya agak bingung ini materinya kok beda gitu. Jadi ini saya lebih ke materi yang ini, yang saya udah share di grup waktu itu ya. Jadi sesi 12 ini mengenai Enterprise Risk Management Bank. Ada ERM yang bukan bank. Jangan salah lagi gitu ya. Saya pernah bahas case kok ngomong risiko pasar ternyata pasar pakaian. Ini makanya saya sebut Enterprise Risk Management untuk bank. Ya. Jadi Enterprise Risk Management itu sebetulnya adalah metode yang akan
menangani gitu ya secara komprehensif dan integratif untuk seluruh risiko. Kan tadi kita punya 8 risiko kan? 8 jenis risiko. Kalau di sini yang paling simpel ini pendapatnya James Lam tahun 2003 ini. Bahwa enterprise risk management adalah kerangka kerja yang komprehensif dan integratif dan terintegrasi gitu ya. Untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, dan operasional. Kenapa James Lam hanya menyebutkan 3 ini? Karena ini berkaitan dengan Basel II. Gitu kan? Sebetulnya risikonya di bank di Indonesia pun sudah mengukur 8. Gitu. Jadi ERM ini adalah kerangka kerja yang secara komprehensif dan terintegrasi mengelola seluruh risiko yang ada gitu ya. Dan bagaimana usaha mentransfer risiko itu dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan. Ingat kalau kita belajar akuntansi bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dan itu berarti memaksimalkan nilai dari perusahaan. Nanti teman-teman akan belajar tuh bahwa nilai itu berbeda dengan aset. Bank BCA secara aset mungkin sekitar 1.000 triliun. Itu di Indonesia, mungkin di ASEAN itu dia mungkin ranking 10 atau lebih dari 10 gitu. Tapi nilai BCA itu nomor 1 di ASEAN. Lebih besar nilainya dari DBS. Bank terbesar di ASEAN itu Bank DBS Singapura. Tapi nilainya itu lebih besar nilainya BCA. Jadi 3 bank besar di Indonesia itu sebetulnya masuk dalam 10 besar yang nilainya besar di ASEAN. BCA, BRI, Mandiri. Jadi agak berbeda antara besaran aset dengan besaran nilai. Nilai itu adalah bagaimana perusahaan itu dinilai oleh masyarakat gitu ya, oleh umum. Yang kelihatan dari mana? Dari jumlah saham beredar dikali harga saham di pasar untuk perusahaan yang udah go public. Jadi secara aset mungkin BCA itu 1.000 triliun, tapi mungkin kalau secara nilai mungkin dia itu bisa jadi 2.000 triliun gitu ya. Mungkin terbesar di ASEAN. Mungkin teman-teman pernah dengar juga kasus tahun berapa ya? Dulu kita ada ABN AMRO Bank. Pernah dengar nggak ABN AMRO Bank? Ada yang pernah dengar ABN AMRO Bank? Bank Belanda. Dulu beroperasi juga di Indonesia. Sekitar tahun 2013 gitu masih beroperasi kok. ABN AMRO Bank itu lebih terkenal dari RBS Bank. Ada yang pernah dengar RBS? Royal Bank of Scotland. ABN AMRO itu lebih terkenal di seluruh dunia dibanding RBS Bank. Orang nggak ada yang tahu siapa RBS Bank. Tapi secara nilai RBS ini lebih berharga nilainya dibanding ABN AMRO. Jadi waktu tahun mungkin awal-awal 2010-an atau 2013 saya lupa. RBS itu mengakuisisi ABN AMRO. Yang mungkin asetnya lebih besar si ABN AMRO daripada si RBS. Cuma karena nilainya dia sangat besar dan dia punya kemampuan untuk membeli gitu ya, membeli bank yang lebih besar secara aset. Nah, sistemnya IRM ini, Enterprise Risk Management, itu memiliki kemampuan untuk menghitung besar risiko dan modal yang diperlukan untuk mengcover risiko kredit pasar dan operasional. Saya ingetin lagi, ini menyebut risiko kredit pasar dan operasional ini karena Basel I. Sebetulnya, dalam menghitung besar risiko dan modal itu sekarang itu sudah 8 risiko. Gitu ya. Jadi risiko kredit pasar operasional, risiko yang lain-lain itu yang seluruh yang 8 itu, risiko hukum dan lain-lain gitu, reputasi. Itu akan disusun sebagai profil risiko atau risk profile yang ada di RGC tadi. Udah lihat kan tadi contohnya di RGC, risk profile. Nah inilah yang enterprise risk management yang sudah terintegrasi. Berdasarkan ini diberikanlah alokasi modal berbasis risiko. Jadi seluruh risiko ini dihitung, lalu dialokasikanlah modal. Sehingga nanti bank ini
bisa memperoleh strategic business unit, unit-unit mana yang memberikan keuntungan paling besar gitu, dan produk-produk apa yang bisa memberikan keuntungan lebih besar. Jadi dengan enterprise risk management itu, bank bisa mengukur, sebetulnya mengenali bisnis mana yang paling menguntungkan, bisnis mana yang bisa memberikan value bagi bank itu. Value itu nilai yang bisa meningkatkan nilai bank itu. Berarti kalau meningkatkan nilai berarti kan akan memperkaya pemegang saham. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjut. Ini organisasinya. Biasanya ada IRM direktur, gitu ya, direktur IRM, atau mungkin kadang-kadang cuman direktur manajemen risiko gitu ya, dan juga ada komitenya sebetulnya sekarang, komite manajemen risiko yang akan mengukur secara integratif gitu ya, secara terintegrasi. Nah, ini yang profil risiko tadi yang disebutkan sama di case tadi. Ya, dia ini akan apa profil risiko itu? Dia akan menginformasikan risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas bank. Ya, misalnya tadi tuh BNI disebutkan bahwa NPL-nya ternyata bergerak naik atau bergerak turun. Lalu mitigasinya apa yang dilakukan gitu ya? Itu ada contohnya, dan itu yang dimaksud dengan sistem kontrol. Sistem kontrol apa yang dilakukan untuk risiko-risiko tersebut? Jadi profil risiko atau risk profile ini selain untuk regulator juga untuk kepentingan internal bank. Karena akan menggambarkan inherent risk pada kegiatan bisnis bank. Ya, risknya apa? 8 risiko sebetulnya. Jadi bukan 3. 3 itu konteksnya sebetulnya dengan Basel. Basel 2 itu cuma menyebutkan 3 gitu. 3 risiko. Risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Lalu bagaimana regulator menilai profil risiko? Yang dinilainya ini sebetulnya dari 4 pilar ini aja. Bagaimana kontrol risiko itu dilakukan? Adanya pengawasan aktif komisaris direksi, sudah punya prosedur dan limit, sudah diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan. Lalu punya sistem pengendalian intern. Ya, jadi 4 pilar ini yang diukur untuk menilai kontrol risiko yang dilakukan oleh bank. Nilainya itu dilakukan dan lalu di-assess gitu ya, dinilai sendiri, risk assessment di sini. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Yang kuantitatif ada parameter-parameter per jenis risiko tadi. Jadi mulainya dari risiko bank, ada 8 risiko. Lalu parameter per jenis risiko, lalu disusunlah profil risiko tadi. Penilaiannya juga terintegrasi dengan anak perusahaan. Jadi kalau banknya punya asuransi, misalnya perusahaan asuransi kayak BCA dengan ACA gitu ya, Asuransi Sentral Asia gitu. Nah itu diintegrasikan juga. Sebetulnya ACA ini risikonya berapa? Jadi dampak kepada bank secara keseluruhan. Itu profil risiko. Ini tadi profil risiko yang saya kasih contoh. Ini tadi masih contoh profil risiko. Nah, lalu dengan risiko tadi, apa hubungannya sama struktur modal? Ingat bahwa struktur modal bank itu tidak bebas, tapi ditentukan oleh regulator. Sebagaimana syarat modal minimum. Gitu ya. Nah, ini yang saya maksud dari pertanyaan tadi tuh. Modal bank itu sebetulnya kita bisa bagi 2. 1, regulatory capital. Yang kedua, economic capital. Regulatory itu adalah modal regulator. Ingat saja, regulator itu berarti sesuai yang disyaratkan oleh regulator. Jadi, regulatory capital adalah persyaratan modal dan jumlah modal yang harus dimiliki bank seperti yang disyaratkan oleh regulator. Jadi, bank biasanya diminta untuk memelihara rasio kecukupan modal minimal atau lebih besar dari 8%. Ini contoh
regulator mintanya minimal atau lebih besar dari 8%. Gitu ya. Tapi bank bisa menetapkan sebetulnya kebutuhan modal dia sendiri itu berapa gitu. Ini ada di economic capital. Jadi economic capital ini lebih sebagai ukuran risiko gitu ya. Ada modal yang dialokasikan ada, gitu ada, tapi karena mengukur risiko. Jadi economic capital akan menghubungkan modal dengan risiko terlepas dari keberadaan aset tersebut, ya. Nilainya dari mana? Dari probabilitas terjadinya potensi kerugian di masa yang akan datang. Ya, itu akan menjadi ukuran kecukupan modal. Jadi memprediksi dengan apa? Dengan probabilitas berapa persen bank yang bisa mengalami kerugian dalam 1 tahun ke depan. Ini yang ditetapkan dengan economic capital. Di sini ada pertanyaan. Oh, waktunya tinggal 10 menit. Nah, ini sebetulnya Basel II itu sudah memberikan formula untuk risk capital. Jadi alokasi modal ya. Untuk misalnya tadi 3 jenis risiko aja kalau di Basel II itu kan. Risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional. Ya, ini ada caranya. Ada standardized, ada internal model. Risiko kredit ada yang standardized, ada yang internal rating base. Standardized itu misalnya apa? Untuk kredit retail biasanya. Kredit KPR, oh ratingnya harus penyediaan modalnya tuh harus sekian, distandarisir. Tapi perusahaan-perusahaan besar misalnya itu pakai internal rating. Bisa jadi perusahaan A yang kita kenal dengan baik reputasinya dan sudah beroperasi sekian tahun, itu bisa jadi diberikan rating A. Gitu. Nanti ada pula yang perusahaan yang dikasih rating B. Yang dinilai mungkin lebih beresiko. Gitu. Dan sehingga bank itu harus mencadangkan modal. Nah, kerugiannya sendiri kan ada 2 sebetulnya. Ada yang bisa diantisipasi, ada yang enggak. Lalu yang ketiga operasional. Nah, risiko operasional ini ada menggunakan metode basic indicator, standardized, lalu pengukuran yang advance measurement. Nah, jadi digambarkan sebetulnya economic capital itu dia akan mengukur dari expected loss. Adalah kerugian rata-rata yang diantisipasi selama periode tertentu. Ya, jadi berdasarkan pengalaman dia dengan tingkat probabilitas tertentu, maka ada expected loss, bahwa kerugian rata-rata yang terjadi adalah ini. Lalu ada juga unexpected loss, yaitu potensi kerugian yang melebihi kerugian yang diharapkan, yang merupakan ketidakpastian yang melekat, gitu ya, melekat. Jadi ketidakpastian. Nah, sebetulnya yang dilihat dari mana? Dilihatnya dari distribusi kejadian gitu ya, dari kerugian. Ini amount of loss gitu ya, jumlah kerugian gitu. Lalu yang kiri ini sumbu Y ini adalah frekuensi dari kerugian, yang di sini nilai dari kerugian. Ekspektasinya bank itu kerugian ada di sini gitu ya, ekspektasinya, berdasarkan ekspektasinya kerugian hanya ada di sini. Tapi tetap ada kemungkinan bahwa kerugian itu akan bergeser sampai ke sini. Gitu ya, dengan tingkat probabilitas tertentu, dengan tingkat keyakinan tertentu. Jadi misalnya manajemen sudah menetapkan tingkat kepercayaan 99,97%, itu berarti sisanya adalah 0,03%. Artinya 3 dari 10.000 bank akan menjadi bangkrut dalam 12 bulan ke depan. Jadi tingkat kepercayaannya ini. Jadi manajemennya percaya bahwa probabilitasnya akan ada 3 bank dari 10.000 bank yang akan menjadi bangkrut dalam 3 bulan ke depan. Nah, berdasarkan probabilitas inilah ditentukan economic capital. Jadi ke sini mungkin ada 0,03% sebetulnya kemungkinan terjadi kerugian, ya, risiko kebangkrutan. Dan disinilah sebetulnya ada economic capital. Yang bisa jadi banknya akan mencadangkan modal lebih besar.
gitu ya, daripada yang kemungkinan paling besar terjadi gitu. Dari expected loss. Kemungkinan nanti ada tambahan sehingga bank ini akan menetapkan economic capital. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, ini gambarannya. Ini adalah minimum regulatory capital, misalnya ini 8%, hanya mencakup 3 misalnya, market risk, operational risk, dan credit risk. Ini ada di Basel 2. Tapi banknya itu mungkin modelnya akan menyediakan ini. Inilah economic capital. Ya, jadi banknya mungkin akan menetapkan CAR-nya sekian. Di sini kan berarti capitalnya adalah 25, di sini adalah 21. Gitu ya. Jadi banknya mungkin akan menetapkan lebih besar. Nah, ukuran modal sendiri itu juga akan dibandingkan dengan kinerja gitu ya. Ada metode-metodenya mulai dari RAROC gitu ya, economic profit, shareholders value added, RORWA, return on risk weight asset. Ini contoh implementasi waktu berdasarkan risiko. Misalnya ada kredit wholesale dan kredit retail. Wholesale ini ada 4 segmen lagi, segmen A, segmen B, segmen C, segmen D gitu ya. Dan kredit retailnya ada 7 segmen lagi gitu. Ini gambaran misalnya untuk 1 triliun ekspansi, menyalurkan kredit 1 triliun di kredit segmen A, bank itu perlu modal cadangan tambahan 118,5 miliar setelah mengukur resiko-resiko ini. Jadi dia harus mengeluarkan 118,5 miliar untuk ditambahkan dalam modal. Berdasarkan ekspektasi sebetulnya. Sementara di segmen C, untuk 1 triliun ekspansi, maka bank itu hanya perlu menambahkan modal 34,7 miliar gitu. Nah, ini sampai ke bawah. Jadi kalau kita lihat sebetulnya, oh untuk kredit apa gitu yang kita bisa salurkan dan mungkin modalnya nggak terlalu besar, itu di segmen C. Gitu ya. Dan ini mungkin capital reserve-nya hanya perlu 3,5%. Yang paling besar yang mana? Kita cari yang paling besar, ini ada di ini. Yang retail yang segmen A gitu ya. Ternyata dia harus mencadangkan 12,8%. Nah, jadi pada akhirnya akan seperti ini. Misalnya ini CAR minimumnya gitu ya. Lalu banknya itu akan mencadangkan lagi tambahan modal dan adanya capital surcharge. Sesudah relaksasi maka CAR-nya jadi 12,23. Lalu ini ada capital conservation. Nah, ini dengan counter cyclical buffer yang ini 0 gitu ya. Misalnya terjadi resiko sistemik gitu ya. Nah, ini mungkin dicadangkan bank ini hanya 0, maka menjadi KPMM-nya atau CAR-nya itu 14,83. Dan pada akhirnya banknya masih mencadangkan lebih lagi. Dia ke 18,41%. Menurut economic capital dari bank itu. Dia harus mencadangkan 18,41% ke dalam modal. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut dulu ke sesi 13. Ya, sesi 13 ini. Sesi 13 saya sudah share tadi pagi ya. Lebih bagus pakai materi dari itu. Dari materi textbook itu dari Ikatan Bankir Indonesia. Ini sesi 11, sorry. Sesi 13. Oh, saya belum buka filenya. Sebentar. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Cukup, Pak. Oke. Kita ke sesi 13. Sesi 13 ini sebetulnya kembali lagi mengenai kecukupan modal gitu ya. Oke.
di materi yang ada di apa namanya? Yang ada di Siakat ini yang ada di Siakat itu yang ini. Mengenai kewajiban penyediaan modal minimum ya. Oke. Cuma di sini banyak menyebutkan yang tidak berkaitan dengan bank gitu ya. Modal itu adalah dana yang berasal dari pemilik atau pemegang saham ditambah dengan agio saham atau dan hasil usaha yang dari kegiatan usaha bank itu sendiri. Itu adalah modal dana gitu ya. Dana yang berasal dari pemilik yang disetor ya. Nah, ini kecukupan modal bank mungkin teman-teman juga sudah cukup jelas ya. Tadi saya udah bilang bahwa modal bank konvensional itu ini, nah sebentar. Mengenai adalah dengan KAR, kaitkan dengan kecukupan modal dengan KAR. KAR-nya ini bisa diukur dari dana pihak ketiga yang dihimpun atau aktiva beresiko. Aktiva beresiko itu apa? Misalnya kredit yang disalurkan. Tadi disebut juga di case tadi. Misalnya antara modal inti dan cadangan dikaitkan kalau dengan dana pihak ketiga itu misalnya 10%. Tapi kalau dengan kredit tadi misalnya 8% gitu ya, KPMM. Karena 8%. Ini adalah rumusnya tadi juga disebutkan di case tadi adalah modal dibagi dengan ATMR, sebetulnya modal itu bisa dibagi modal inti dan cadangan, yaitu 8%. Nah, tinggi rendah karnya itu ya oke. Ini silakan. Nah, ini contoh perhitungan KAR, saya nggak yang bank syariah tapi oke bank syariah juga nggak apa-apa. Misalnya gini ya. Ini adalah bobot resiko. Jadi aktiva tertimbang menurut resiko. Gitu ya. Tadi adalah modal dibagi aktiva tertimbang menurut resiko. Lalu aktiva tertimbang menurut resikonya itu apa? Ini aktivanya di neraca. Risikonya itu tertimbang berdasarkan apa? Berdasarkan bobot. Gitu ya. Misalnya uang kas. Uang kas itu bisa dinilai tidak ada risiko. Maka bobotnya dihitung 0%. Giro pada BI, Bank Indonesia, itu risikonya 0. Maka dikasih bobot 0%. Penempatan pada bank lain, mungkin risikonya ditimbang itu sekitar 20%. Dan seluruhnya sampai ke pembiayaan. Ya, sampai ke pembiayaan atau kredit yang diberikan. Investasi. Investasi ini apa? Penempatan gitu ya, penempatan dalam surat berharga dan lain-lain gitu ya. Dan ini mungkin resikonya dihitung 100%. Sehingga setiap dia bank itu berinvestasi, maka dia akan mencadangkan modal sebesar angka yang sama. Nah, dari bobot-bobot tadi ini dikali. Ya, 125.500 nominalnya bobotnya 0. Berarti nanti hasil aktiva tertimbang menurut resikonya 0. Dan total ATMR akhirnya adalah 86.70.000. Nah, maka bank ini kalau kita hitung KAR-nya, kalau dia punya modal inti 1.016.500, modal pelengkap 2 triliun gitu ya. Jadi total modalnya ada 2033.000. Maka akarnya adalah 2033.000 dibagi 86.70.000 tadi. Kali 100% atau 23,45%. Ini contoh perhitungan KAR. Nah, API ini sebetulnya adalah regulasi gitu ya. Maksudnya ini adalah rencana dari Bank Indonesia. Menurut saya ini kita nggak perlu bahas arsitektur perbankan Indonesia. Ini rencana dari Bank Indonesia untuk ke depan. Gitu ya, arsitektur. Saya rasa ini kita bisa skip mengenai arsitektur perbankan nasional gitu ya. Karena ini sebetulnya bukan ilmu, ini adalah regulasi gitu ya, aturan. Bagaimana regulator atau BI atau OJK gitu menetapkan bahwa roadmap perbankan ini ke depannya seperti apa. Saya rasa ini nggak perlu kita bahas ya. Jadi terkait API ini saya nggak akan bahas. Lalu mengenai Basel 1.
Ya, jadi ini sejarahnya gitu ya, terjadinya Basel 1 juga sebetulnya saya udah sebutkan juga di sesi-sesi sebelumnya secara singkat gitu ya. Nah, ini Basel 1 bank itu harus memiliki modal minimum 8% gitu ya. Dan itu menggunakan credit risk. Jadi berarti cuma risiko kredit yang diukur. Ya, 8%. Lalu setiap aset bank itu dikelompokkan gitu ya. Seperti tadi perhitungan ATMR, mungkin kredit yang disalurkan untuk corporate loan itu mungkin diberi bobot 100%. Sementara kredit yang disalurkan untuk pemerintah dan negara-negara OECD misalnya dinilai rating bobotnya itu 0%. Jadi bisa berbeda-beda. Pak, saya izin bertanya, untuk yang 8% itu tuh maksudnya rasio kecukupan modal yang baik bukan ya, Pak? Iya, minimum. Oh, oke, makasih, Pak. Minimum yang ditetapkan oleh bank, yang ditetapkan bersama di Basel 1. Cuma kelemahannya Basel 1 itu masih mengukur hanya risiko kredit. Kebijakan modal minimum. Jadi kalau regulator pun sebetulnya sampai sekarang masih mensyaratkan modal minimum 8%. Gitu. Tapi bank itu boleh menetapkan lebih. Itu yang tadi masuk di economic capital. Jadi bisa jadi banknya malah menetapkan 18%. Atau kalau walaupun minimum 8%, bisa jadi regulator bilang, oh berdasarkan risiko Anda ini harusnya 12%. Tapi banknya memutuskan lain lagi gitu. Saya perlu modal lebih besar lagi. Saya mau memutuskan 18% modal saya. Gitu. Minimum itu yang 8%. Nah, ini tadi ya bobot-bobotnya gitu ya menurut Basel 1, kas, tagihan kepada pemerintah, tagihan kepada negara OECD gitu ya. Ini nilai risikonya 0. Ini bobot-bobotnya, tagihan kepada sektor swasta gitu ya. Kepada bank-bank di luar negara OECD dan lebih dari 1 tahun mungkin dicadangkan 100%. Bobotnya. Nah, lalu adalah dilakukan penyesuaian gitu ya, mulai Basel 1. Lalu Basel 2 mulai difinalisasi tahun 2003. Ya, di Basel 2 bahwa bank itu sudah boleh menggunakan model internal untuk mengukur risiko kredit. Jadi banknya boleh menghitung sendiri risikonya walaupun disepakati tetap minimum 8%. Nah, ini resikonya. Basel 1 risiko kredit dan risiko pasar. Basel 2 risiko kredit, risiko pasar, operasional, dan risiko lainnya. Tapi ini nggak disebutkan secara spesifik gitu. 3 risiko sudah, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional. Sudah menggunakan metodologi internal, jadi masing-masing bank sudah bisa menggunakan metode sendiri berdasarkan risiko dia. Ya, walaupun Basel memberikan guidance gitu ya. Ini ada 3 metode yang bisa digunakan gitu. Nah, sementara Basel 1 itu fokus pada pengukuran tunggal, metodenya tunggal. Ya, pendekatannya masih sederhana. Basel 2 sudah lebih sensitif dan sudah lebih fleksibel terhadap kebutuhan bank yang berbeda-beda. Nah, di Basel 2 ini sebetulnya ada 3 pilar kesepakatannya, bahwa ada kewajiban penyediaan modal minimum, lalu ada tinjauan dari regulator, jadi regulatornya juga diminta berperan lebih aktif. Lalu disiplin pasar, jadi keterbukaan dan lain-lain gitu ya diungkapkan juga di kesepakatan di Basel 2. Nah ini pilar satunya KPMM, penyediaan modal minimum, sudah mencakup kredit, pasar, dan operasional. Pilar 2-nya sudah meninjau berdasarkan regulasi. Ini supervisory review, ya, jadi kepada supervisornya, jadi kepada regulator gitu yang diformalkan. Lalu disiplin pasar yang efektif, keterbukaan publik oleh bank, gitu ya, membantu pemegang saham bank dan analisa pasar. Jadi
bank itu mungkin salah satu industri yang dibuka semua laporan keuangannya gitu. Nah, ini sebetulnya sudah masuk ke teknis perhitungan ya. Saya nggak akan bahas lebih panjang gitu ya, karena ini sudah masuk ke teknis perhitungan. Dan banyak yang saya mesti jelaskan dari awal gitu, nggak cukup di perkuliahan, satu perkuliahan lalu menjelaskan apa itu probability of default, exposure of at default gitu ya, loss given default gitu. Nggak mungkin saya menyampaikan metode perhitungannya gitu. Nah, ini 3 pilar dari Basel 2 tadi. Minimum 8%, pilar satunya cukupan modal, lalu otoritas pilar 2-nya, otoritas pengawas bertanggung jawab mengevaluasi kelayakan proses internal bank. Jadi bank sudah boleh mengukur resikonya sendiri. Lalu disiplin, apakah pasar puas dengan tingkat kecukupan modal bank. Jadi bank itu harus terbuka, dia akan membuka sebetulnya berapa KAR dia. Itu kan sebetulnya menggambarkan risiko dia. Nah, ini metode-metode yang sudah dibantu oleh Basel 2. Risiko kredit misalnya diukur dengan metode standardized, internal rating base gitu ya. Lalu risiko operasional diukur dengan basic indicator, standardized, advanced measurement, dan risiko pasar diukur dengan standardized dan internal model. Jadi Basel 2 sudah memberikan guidance metode apa yang bisa digunakan. Risiko kredit ini misalnya internal rating base, saya contohkan begini, internal rating base itu bahwa setiap debitur itu mungkin akan diberikan rating yang berbeda-beda atau diberikan rating standar. Seperti kredit retail, seperti KPR, mungkin ratingnya standar. Oh, resikonya bobotnya sekian persen, berdasarkan probabilitas gitu ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar gitu ya, misalnya yang jadi debitur, dan itu mungkin akan diberikan rating. Ratingnya boleh dari internal bank, boleh rating dari eksternal yang sudah dikenal, seperti dari Moody's segala macam ya, itu bisa dipakai ratingnya sebagai ukuran risiko dari bank itu yang dilakukan bank. Nah, ini yang standardized tadi ya, jadi diberikan standar. Nah, ini standardized ini misalnya gini, tagihan kepada pemerintah, peringkatnya itu cukup 0% karena dinilai tidak beresiko, ini bobot resikonya. AAA berarti tagihan kepada pemerintah itu dinilai 0. Gitu ya. Tagihan kepada bank BUMN, tagihan pada bank BUMN option 2, tagihan kepada perusahaan gitu ya. Kalau di cadangan 100% ini ratingnya BBB plus. Nah, ini bobot-bobotnya misalnya kalau standardized. KPR di bobot 40%, kredit retail itu 75%. Itu berbeda dengan rating tadi. Nah, ini penjelasan dari standardized. Probability of default, bagaimana kemungkinan debitur mengalami default, gagal gitu ya, berdasarkan data historis. Loss given default, berapa estimasi kerugian yang terjadi kalau debiturnya default. Exposure of default at default itu berarti seluruh exposure dari kredit. Jadi berapa kredit yang disalurkan itu ada di exposure at default. Lalu maturity. Makin lama sebetulnya akan dinilai makin berisiko. Ya, jadi risiko maturity akan semakin besar. Jadi KPR itu kesannya, misalnya contoh gitu yang kita sering lihat itu KPR. KPR itu kan jangka waktunya sampai 20 tahun gitu ya, sampai ada yang 20 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sebetulnya buat bank itu dia akan mencadangkan modal yang besar untuk KPR. Kenapa? Karena jangka waktunya panjang. Ya, jadi apalagi dengan persaingan saat ini tingkat suku bunga KPR rendah gitu ya, sementara banknya harus memberikan cadangan modal yang cukup besar. Kenapa? Karena maturitinya jauh, jatuh temponya bisa 15-20 tahun. Oke, nah ini internal rating berarti dia sudah memberikan rating kepada nasabahnya masing-masing gitu ya. Oke,
metodenya ada macam-macam. Ini agak panjang kalau saya mau jelasin ini yang dimaksud dengan advanced approach apa gitu ya. Tapi simpelnya saya pikir teman-teman bisa baca di materi yang saya kasih gitu ya. Saya kita nggak mungkin bahas terlalu dalam karena untuk mengukur resiko itu kita harus mengukur probabilitas gitu ya, dan teman-teman mesti menguasai statistik dulu gitu. Nah ini Basel 2 terhadap resiko pasar. Ingat resiko pasar itu tadi adalah pergerakan dari pasar, mulai dari suku bunga, kenaikan harga komoditas gitu ya, perubahan kurs, itu masuk semua di risiko pasar. Adanya di mana? Ada di banking book, ada trading book. Banking book yang mana? Banking book itu neraca. Trading book mana? Itu catatan atas investasi yang dilakukan bank. Itu diukur juga risikonya. Bedanya apa banking book sama trading book? Kalau trading book itu dimaksudkan untuk dijual kembali. Kalau banking book itu dipegang sampai dia jatuh tempo. Nah, ini ada metodenya lagi, ada value at risk gitu ya. Ini metode statistik yang cukup advance gitu dan nggak mungkin saya jelaskan di sini gitu. Ini agak panjang ini. Oke, ini sampai sini. Jadi untuk sesi 13 teman-teman bisa lihat simpelnya sebetulnya di materi yang saya sampaikan tadi mengenai kecukupan modal. Ya, ini udah jam 9. Jadi yang sesi 11 nanti saya tambahin lagi di minggu depan. Saya agak concern juga di sesi 11 karena di sesi 11 itu adalah basic gitu ya, basic perhitungan gitu ya, perhitungan suku bunga, apa yang dimaksud dengan bunga gitu. Bagaimana returnnya gitu. Dan itu mesti dibahas di online seperti ini gitu. Jadi kalau teman-teman juga saya lihat nggak ada yang lihat video juga ya, saya nggak yakin bisa paham. Ya, jadi kalau untuk sesi 12, 13 saya pikir di materi ini lebih jelas gitu ya daripada PowerPoint yang ada di Siakat. Jadi saya nggak akan pakai untuk sesi 13 itu dari Siakat, tapi saya pakai dari materi saya sendiri. Sesi 12 ya, sorry. Sesi 12 saya nggak pakai dari Siakat, tapi dari materi saya sendiri. Sesi 13 mungkin bisa baca dari buku ini aja, regulasi mengenai kecukupan modal gitu ya. Nanti minggu depan saya coba sempatkan lagi review untuk sesi 11 ya. Ini karena berhubung tadi case-nya adalah mengenai kesehatan bank, udah menyebutkan dengan RGEC dan lain-lain, dan pembahasan kita di sesi 12 itu sebetulnya enterprise risk management. Jadi pendekatannya secara komprehensif dan itu berkaitan dengan penentuan modal bank gitu, berdasarkan risiko. Jadi nanti ada regulatory capital, ada economic capital. Ini karena sudah jam 9, saya kira cukup ya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman mengenai hal ini? Nanti contoh RGEC akan saya kirim di WhatsApp group. Silakan. Halo, ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Dari Astra udah cukup, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup aja ya. Nanti nyambung 2 minggu lagi. Gitu yang selebih minggu depan kan masih video ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.